warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem penyimpanan arsip. Ada 5 macam sistem penyimpanan arsip yang kita kenal, yaitu sistem abjad, sistem nomor, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem subjek. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai penyimpanan arsip sistem wilayah atau geografis. Sistem wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi atau wilayah atau kota dari surat berasal dan tujuan surat dikirim. Pada penyimpanan sistem wilayah, pembagian wilayah merupakan dasar penetapan kode yang akan menjadi dasar penyimpanan arsip. Untuk surat-surat masuk, maka nama wilayah dari asal surat tersebut menjadi dasar pengelompokan surat. Sedangkan untuk surat keluar, maka nama wilayah tujuan surat tersebut yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem penyimpanan arsip ini antara lain sebagai berikut. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah mencari keterangan bila letak wilayah telah diketahui. Yang kedua, apabila terjadi penyimpanan arsip dapat segera diketahui. Untuk kelemahannya, yang pertama, kemungkinan besar terjadi salah penyimpanan apabila petugas tidak memiliki wawasan atau pengetahuan tentang geografi. Kedua, harus mengetahui letak geografi atau wilayah meskipun dalam surat tidak dicantumkan secara lengkap. Ketiga, perlu adanya guide atau semacam buku petunjuk yang menggambarkan batas-batas wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing cabang atau perwakilan. Dalam penyimpanan sistem wilayah yang perlu diperhatikan adalah susunan guide dan folder. Dalam sistem ini diatur menurut tingkatan tempat, yaitu mulai dari negara, provinsi, dan kabupaten secara berurutan. Berikut ini marilah kita simak tata cara penyimpanan arsip dengan sistem wilayah. Pertama, surat masuk dalam hal ini surat lamaran pekerjaan dikirim oleh pelamar dan diterima front office. Kedua, front office meneruskan surat tersebut kepada arsiparis. Kemudian diproses oleh arsiparis dengan langkah-langkah berikut. Mengisi buku agenda surat masuk. Mengecap surat dengan cap agenda dan mengisinya. Mengisi lembar disposisi surat masuk. Kemudian surat dicap proses. Ketiga, setelah surat diproses, kemudian arsiparis meminta disposisi kepada direktur.
Keempat, arsiparis mengantar surat masuk yang telah didisposisi oleh direktur ke bagian yang akan menerima disposisi untuk diproses. Dalam hal ini dilakukan oleh HRD. Kelima, setelah surat diproses oleh bagian HRD, kemudian surat dikembalikan ke arsiparis dan diproses. Surat distempel diarsip untuk menandai bahwa surat telah diarsipkan. Lalu, surat tersebut disimpan di filing kabinet sesuai dengan kode klasifikasi surat tersebut. Itulah materi yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker. SMK hebat, SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.